Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC di harga cukup tinggi ya. Yang dimana saya itu menggunakan part baru semua dan juga menggunakan Core i5 Gen 13 13400F dan baru pertama kali sih aku merakit menggunakan itu. Dan juga di sini RTX 4060 Ti. Dan apakah bagus apa enggak performanya? Tapi tampilan yang ada di sini sangat cakep sekali, berwarna putih ARGB. Dari segi casingnya, fan-nya, GPU, RAM, motherboard dan juga yang lainnya lah. Terlihat ini cakep. Dan di sini satu merakit PC di harga 16.150.000 lah, atau bisa dibulatkan di 16 juta aja untuk papat di sini. Apakah rekomend atau tidak, dan bagaimana performanya untuk gaming dan juga live streaming? Sebelum saya jelaskan apa aja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Lanjut, yang ada di sini saya menggunakan Core i5 Gen 13 13400F, yang dimana saya membelinya yang tray ya, bukan yang box, di harga 2,2 jutaan lah, atau harga di pojok situ, yang dimana memiliki 10 core 16 thread kalau nggak salah, yang dimana serinya ke-13 dia itu memang lebih banyak core maupun threadnya, berbeda seperti di Gen 12. Dan apakah bagus atau tidak performanya, kita lihat aja nanti dari segi reviewnya, dari segi tes gaming di settingan 2K. Dan selanjutnya satu menggunakan motherboard dari ASRock, ini ya serinya B760M Pro RS, dan juga berwarna putih seperti penampakan di bagian dalam sini. Dan ini serinya DDR5 ya, bukan DDR4, dan juga ada support generasi ke-14 untuk yang ada di sini. DDR5 di harga 2.100.000 terbilang ini juga murah, apalagi pakai ASRock di kalangan menengah. Dan juga tipenya tersebut yaitu MATX, tapi bebas sih, bisa memakai yang seri biasa maupun di serinya H610, tapi lebih baik menggunakan yang B660 maupun B760 yang DDR5 ya, supaya bisa upgradable ke depannya. Dan lanjut, saya menggunakan XPG Lancer Blade 2x16GB di 32GB kit untuk yang ada di sini. Dia itu ada RGB-nya di bagian RAM-nya, dan hatchingnya berwarna putih untuk menyerupai lah warna yang ada di sini, temanya putih RGB. Untuk ini di harga 1,5 juta ya, worth it sih. Dan apalagi kecepatannya di 6000 MHz untuk ini RAM-nya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini GPU RTX 4060 Ti dari Zotac yang berwarna putih. Ini yang Twin Edge OC, jadi dia lebih kencang sedikit daripada serinya yang biasa, bukan yang serinya OC. Dan penampakannya di bagian dalam sini di harga 6.350.000. Terbilang masih murah lah daripada di brand-brand yang pada umumnya. Dan apalagi yang berwarna hitam juga lebih murah, tapi kalau yang berwarna putih, supaya tampilannya dari cakep, dan juga ada ARGB juga di bagian tulisan Zotac Gaming. Bisa diatur sih melalui software untuk warnanya, dan membutuhkan 8 pin power ya, hemat daya sih dari segi GPU yang ada di sini. Untuk lebih lengkapnya nanti aja kita lihat dari segi akhir video di pengujian daya serta di gaming di 2K. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Adata Legend 850 LED untuk yang ada di sini di 1 tera ya, udah banyak banget lah 1 tera, apalagi ini NVMe Gen 4 di harga 930.000 untuk NVMe nya aja. Ini udah bagus sih, dan juga penampakannya di bagian tengah sini tidak saya kasih di bagian hatchingnya ya, karena tanpa menggunakan hatching dari segi bawaan motherboard dia itu masih dingin. Jadi untuk upgradable ke depannya aja lah, kalau misalkan nambah NVMe tinggal dipasang di bagian hatching, kalau misal belum ada hatchingnya. Kalau yang ini udah ada hatchingnya, meskipun tipis tapi ya ngaruh dikit lah untuk ini NVMe dari Adata. Dan lanjut, saya menggunakan ini CPU cooler dari Secotep KL360, yang dimana tersebut triple fan seperti penampakan yang ada di sini di harga 1.350.000 lah, berwarna putih pula, dan juga cakep. Apalagi dia itu untuk menginginkan Core i5 Gen 13 udah lebih dari cukup, karena full load-nya kalau nggak salah suhunya di bawah 60 derajat, atau lebih lengkapnya nanti habis ini dari segi reviewnya. Dan di sini jadi bagus banget, temanya RGB di bagian pumpnya juga, di bagian atasnya juga sama semua fan-nya, dan dia itu full dari segi casing triple fan. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari MSI MAG A650BN, yang dimana untuk mengangkat Core i5 Gen 13 dan juga RTX 4060 Ti udah lebih dari cukup, karena full load-nya tidak sampai di 300 watt lah, jadi aman-aman banget. Sudah lebih dari cukup juga menggunakan yang ada di sini. Ini di harga 800 ribuan, dan paling direkomendasikan sih untuk mereknya MSI 80 Plus Bronze. Ini udah bagus. Penampakannya sih nggak kelihatan ya, tapi di bagian dalam aja, karena casingnya tidak support power supply cover di bagian samping. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Trackbase 218M
yang dimana ada free 3 fan ARGB, di bagian samping 2, di bagian belakang 1, dan juga tampilan fan-nya itu bagus. Yang dimana tersebut di harga 650.000. Murah banget lah. Apalagi di casingnya tipenya Ematic, panjang ke samping, terbilang ini keren. Dan ada 2 tipe warna sih, putih dan juga hitam, tapi kalau yang ada di sini saya tuh memilih berwarna putih sesuai temanya lah, putih RGB. Dan yang terakhir saya menambahkan fan, ada 3 fan 1 set dari Segotep lah, Romantic 12 Combo R. Yang dimana tersebut ada remote-nya juga untuk mengganti RGB yang ada di sini, ataupun dimatikan juga bisa lah, seperti contoh yang ada di sini ya. Dimatikan bisa, dihidupin bisa, maupun diganti warnanya juga bisa sih, warna, speed, kecerahan, maupun mode yang lainnya. Ini keren. Dan ini di harga 280.000 untuk 3 fan set di bagian tengah sini, 2 di bagian bawah GPU, 1 di bagian bawah sini, yang dimana supaya lebih full RGB lah dari segi penampakannya, dan semua warnanya itu sinkron diatur melalui software yang ada di sini. Remote sih, bukan software ya. Jadi sangat simpel sekali, bisa diatur warnanya semua, kecuali dari segi warna dari RAM dan juga MUBO-nya maupun GPU, nggak masalah untuk yang itu, bisa diatur melalui software. Dan seperti ini penampakannya sangat keren sekali, full putih ARGB. Dan apakah ini worth it atau tidak? 16.150.000. Dan bagaimana performanya kita lihat aja habis ini dari segi reviewnya. Itu aja, lanjut ke tes gaming maupun yang lainnya. Yo. Lanjut ke Crystal D-Mark, menggunakan Adata Legend 850 LED untuk mengecek kecepatannya, yang dimana membaca mendapatkan di 4699 dan juga menulisnya di 4446. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 5000 per 3200, dan kalau kita bandingkan dia tuh ada yang melebihi, ada yang kurang, tapi nggak masalah sih, yang penting dia tuh di atas 4000 semua, terbilang ini bagus. Dan lanjut ke HW monitor, menggunakan Segotep KL360 untuk meningkatkan Core i5 Gen 13, yang dimana minimalnya mendapatkan di 35 derajat dan juga maksimalnya di 56 derajat. Terbilang ini dingin semua. Minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 35 derajat, dan apalagi maksimalnya saya tes di Cinebench dan dia mentok paling tinggi masih di bawah 60 derajat. Terbilang ini dingin. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5, settingan 1440p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 170 fps, terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan di settingan 2K, dia tuh masih mendapatkan di atas 150 fps, terbilang ini lancar. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke RDR2, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 65 fps, terbilang ini juga lancar. Settingan rata kanan, dia tuh mendapatkan di atas 60 fps di gamenya RDR2. Kalau misal pengen lebih fps-nya, silahkan setting ke settingan high supaya bisa mendapatkan di 90 sampai di 100 fps. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1440p dan juga ultra high, dia tuh mendapatkan di 87 fps, terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di 80-an fps, apalagi ini di settingan 2K di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1440p dan juga settingan high mendapatkan di 80 fps, ini pun juga lancar. Kalau semisal di settingan very high, dia itu mendapatkan cuma di 50-an lah, jadi kurang dan lebih aman di settingan di high aja supaya bisa mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Wukong. Lanjut ke top lane si Rainbow Six Siege, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 287 fps, ini pun juga lancar jaya. Yang dimana gamenya ringan ya wajar sih mendapatkan di hampir 300 fps, dan apalagi di game Valorant juga sama lah untuk yang ini. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 103 fps, ini pun juga lancar jaya, mendapatkan di atas 100 fps di settingan rata kanan, di settingan 2K juga. Dan lanjut ke dayanya, untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan
di 55 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja, diameter paling bawah di bawah 60 watt terbilang ini irit. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 278 watt. Ini pun juga masih aman lah, masih mendapatkan di bawah 300 watt, yang dimana performanya kencang serta hemat daya di GPU-nya menggunakan RTX 4060 Ti. Kalau misal menggunakan serinya Radeon bisa tembus sampai di 300-an, tapi kalau yang ini di bawah 300 watt. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 650 watt udah lebih dari cukup untuk yang ini. Kurang lebih seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya, di harga 16 jutaan atau 16.150.000, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Dengan part-part baru dan juga komponen bagus, apalagi menggunakan DDR5 untuk gaming live streaming udah lebih dari cukup menggunakan komponen yang ada di sini. Core FF Gen 13 13400F dan juga RTX 4060 Ti. Dan apalagi tampilannya berwarna full putih semua dan juga fan-nya ARGB, bisa diganti-ganti warnanya sesuka kalian. Yang dimana intinya performa bagus, tampilan juga bagus. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Core FF Gen 13 serta menggunakan RTX 4060 Ti dengan tampilan keren. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.